Teman-teman, kenapa Suriah itu penting bagi umat Islam ketika sekarang ada Presiden Bashar Assad yang kabur dari negaranya, dikalahkan oleh para mujahidin? Kenapa ini perlu kita bahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, dulu Syam itu atau Suriah itu pernah menjadi ibu kotanya Khilafah Bani Umayyah atau Khilafah Umayyah pada masa Khalifah Muawiyah dan keturunan-keturunannya. Pernah menjadi pusat ibu kotanya Khilafah Islam. Jadi ini memang posisi yang penting. Di samping kan Suriah itu, Syam dulu sebetulnya kan Syam itu Suriah, sekarang ya Lebanon, Jordania sama Palestina itu kan nyatu, satu wilayah Syam ya. Dulu menjadi pusat kekuasaan Khilafah. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih yang terjadi di Suriah itu sampai Presiden Bashar Assad kemudian dia kabur ke luar negeri ya. Jadi ceritanya teman-teman, ketika Khilafah Islam runtuh tahun 1924 ya, lalu ya udah hampir 100 tahun lah sekarang itu. Ketika Khilafah runtuh, maka daerah Suriah yang sekarang Suriah ya, itu dikuasai Prancis. Kemudian mereka merdeka tahun berapa ya? Setelah Perang Dunia Kedua lah mereka diberikan kemerdekaan oleh Prancis. Nah, dipimpin oleh rezim. Nah, rezimnya juga jelas ya, rezim yang pro kepada para penjajah sebetulnya. Karena penjajah asing itu sebetulnya ketika mereka meninggalkan negeri kaum muslimin yang dijajah itu, ya hanya meninggalkan penjajahan fisik, tapi mereka kemudian menanam orang-orang di sana atau agen-agennya mereka. Nah, termasuk juga keluarganya Bashar Assad, dari mulai bapaknya Hafiz Assad, kemudian kepada anaknya Bashar Assad. Ini sudah berkuasa kurang lebih 60 tahun, teman-teman. Dia berkuasa 60 tahun lebih dengan banyak menindas, kemudian dia menteror rakyat, bersikap otoriter. Bahkan saya baca di satu berita itu ada orang yang sudah 40 tahun dihukum penjara sama Bashar Assad ya. Dari zaman dia muda sampai keluar sudah jadi tua, 40 tahun bayangin. Dan Bashar Assad ini ketika ini kan dia beraliran secara keyakinan, dia itu beraliran Syiah Rafidhah. Jadi Syiah yang sesat. Ya, Syiah yang sesat artinya di luar Islam lah gitu ya. Ada mengatakan dia ini termasuk yang kafir juga. Nah, dia selama memerintah 60 tahun dari bapaknya sampai ke Bashar Assad itu kan bertindak otoriter, kejam, menindas rakyat. Nah, sehingga ada satu momentum sebetulnya di mana Arab Spring terjadi tahun 2010 atau 2011 waktu itu. Nah, Suriah juga ikutan, rakyat kemudian memprotes kediktatoran, keotoriteran Bashar Assad, Presiden Bashar Assad ini. Cuma ngelihat Mesir setelah didemo oleh rakyatnya gitu ya, tumbang presidennya, kemudian Tunisia di demo rakyatnya tumbang juga, Libya tumbang, kemudian ada mana lagi ya, pokoknya Irak juga tumbang juga. Jadi beberapa negara yang Irak tidak termasuk ya, beberapa negara Muslim waktu itu serempak itu menumbangkan rezim mereka yang zolim, yang tiran, yang otoriter, yang menindas rakyatnya. Nah, Suriah juga sama. Suriah itu waktu itu rakyat meminta Bashar Assad untuk mundur dari jabatan yang karena bertindak otoriter. Jadi sebetulnya rakyat Suriah itu menemukan momentum ketika terjadi Arab Spring, perubahan kepemimpinan atau revolusi di Arab. Nah, tapi karena belajar dari pemimpin yang lain yang sudah tumbang tadi di Mesir, di Libya, di Tunisia itu, nah kemudian Bashar Assad ya, melawan dengan senjata. Jadi dia menunjukkan militer untuk menindas, untuk menembaki para demonstran. Ya, rakyat ditembaki, akhirnya mereka melawan. Nah, maka disitulah kemudian rakyat melawan, ya akhirnya terjadilah perang rakyat melawan penguasa, yaitu Bashar Assad. Sebagian masyarakatnya dulu adalah Sunni, sementara Bashar Assad adalah Syiah Rafidhah ya. Nah, ketika terjadi perang ini, Bashar Assad menggunakan kekuatan militer, teman-teman semua. Nah, ternyata mujahidin cukup kuat ini, karena akhirnya yang perang bukan hanya rakyat dengan Presiden Bashar Assad, tapi juga banyak mujahidin dari berbagai negara datang ke Suriah. Nah, singkat cerita, Bashar Assad kewalahan, maka kemudian dibantu oleh Rusia dan Iran. Maka perjuangan para mujahidin itu kan dari tahun 2011 sampai 2024 itu bukan waktu yang sebentar ya, 11 tahun. Jadi kalau di Palestina itu dari tahun lalu ya,
Jadi kalau Palestina ini kan sebetulnya yang besar ini tahun lalu lah sampai tahun sekarang ya. Tapi teman-teman semua, yang perlu kita pahami di sini adalah eh, perjuangan mujahidin melawan Bashar Assad itu kan perjuangan panjang. Nah, di kaum mujahidin sendiri itu sebenarnya banyak faksi sih ya. Ada faksi rakyat dengan berbagai faksi mujahidin. Ada juga yang faksinya pro kepada Turki dan Arab Saudi dan Amerika. Ada juga yang pro kepada Iran dan Syiah. Ada pro kepada Rusia. Nah, kemudian mereka bergabung melawan pemerintah. Kalau teman-teman pernah tahu ISIS ya, kenapa ISIS itu ada? Karena dulu begini, para mujahidin di Suriah itu mereka ketika lama melawan Bashar Assad, mereka kemudian sadar mereka nggak mau minta bantuan Amerika, mereka nggak minta bantuan negara manapun, mereka inginnya apa? Khilafah Islam tegak di Suriah. Nah kemudian ya Barat tentunya ya, orang-orang Timur mencium gelagat akan tegaknya khilafah di di Suriah. Maka Amerika kemudian berkonspirasi untuk membuat sebuah kelompok yang mendeklarasikan khilafah, itu ISIS. Tujuannya apa? Karena Amerika sebenarnya nggak mampu mencegah, membendung perjuangan khilafah di Suriah. Kemudian dibelokkan lah, bikin kanal, yaitu bikin ISIS tadi teman-teman semua ya. Nah bayangin, jadi banyak mujahidin-mujahidin yang kemudian bergabung dengan ISIS. Nah tapi anehnya ISIS ini bukan malah memerangi Bashar Assad, tapi dia lebih banyak memerangi para mujahidin yang tidak mau berbeat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Nah itu kesalahannya. Nah alhamdulillah teman-teman, konflik itu mulai selesai. Kemudian terakhir ini momentum 10 hari terakhir penyerangan mujahidin kepada Bashar Assad, sebetulnya pertama front mujahidin yang pro kepada Turki, yang itu HTS itu ya, Hayat Tahrir Syam itu, jadi dia ingin menekan sebetulnya supaya Bashar Assad mau berdiskusi dengan Presiden Erdogan, karena hubungan Turki dengan Suriah kan tidak baik waktu itu ya. Diminta diskusi sebetulnya. Nah ketika Assad nggak mau diskusi, malah mengusir tentara yang pro kepada, malah mengusir tentaranya Turki ya. Nah, kemudian diberikan pelajaran oleh Turki. Nah tapi ketika mujahidin yang pro Turki ini kemudian menyerang Bashar Assad, nah rakyat ya, faksi mujahidin lain juga ikut menyerang, memanfaatkan momentum itu. Maka 10 terakhir itulah kemudian para mujahidin bisa menggulingkan Bashar Assad. Alhamdulillah. Nah harapan ke depan adalah, kenapa ini penting kita bahas? Karena banyak hadis mengatakan bahwa kekuasaan Islam akan kembali bangkit di Syam. Jadi sebelum dunia ini kiamat teman-teman, khilafah atau kekuasaan itu Islam akan kembali berdiri tegak. Jadi seluruh dunia ini nanti akan dikuasai oleh Islam. Nah tegak untuk yang kedua kali Islam itu katanya ada di Syam ya, atau di Suriah, berdasarkan beberapa keterangan dari hadis. Tapi wallahu alam ya, bisa di mana, bisa di Indonesia, bisa di berbagai negara yang lainnya. Tapi banyak mengatakan hadis tegaknya khilafah yang terakhir atau yang khilafah nubuwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sematakan khilafah alamin nubuwah itu ya adanya di Suriah. Makanya soalnya penting kita bahas. Maka seluruh mujahidin ini kan bukan kita akan menjadikan Syam sebagai ibu kota, menjadikan Suriah sebagai ibu kota negara Islam, kita akan bebaskan Palestina dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu terwujud, walaupun tetap masih ada intrik politik di sana karena banyak faksi mujahidin ya, dengan berbagai kepentingan tentunya. Ada kepentingan Barat di sana, ada kepentingan mujahidin sendiri, ada kepentingan rakyat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita berharap Islam bisa tegak di sana, bisa menyatukan seluruh dunia Islam, mengalahkan musuh-musuh Islam tentunya ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.